Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dengan NIM 18722 70005, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pemasaran Satu Persatu atau One-to-One Marketing. Dosen pengampu yaitu Bapak Marianto MPD, mata kuliah Pemasaran dan Promosi, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Yang pertama, pengertian one-to-one marketing. Manajemen sales and marketing. One-to-one marketing saat ini mulai marak dilakukan oleh para marketer. Apa sebenarnya one-to-one marketing itu? Apa saja jenisnya dan bagaimana keunggulan dan kelemahan masing-masing? Yang pertama, one-to-one marketing adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Teknik ini menyadari konsep customer lifetime value, di mana pelanggan yang loyal dan melakukan pembelian peluang akan memberikan nilai yang besar terhadap perusahaan. Supaya pelanggan melakukan pembelian berulang, maka kuncinya adalah dengan one-to-one marketing, memenuhi kebutuhannya secara spesifik. Jenis-jenis one-to-one marketing yang pertama adalah personalization. Personalization terjadi ketika perusahaan mengambil keputusan marketing mix yang sesuai berdasarkan dengan kumpulan data pelanggan yang telah diperoleh. Personalization mempunyai beberapa keunggulan, di antara lain kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan laba yang lebih tinggi. Kepuasan diharapkan akan meningkat karena perusahaan melakukan marketing mix yang relevan dengan data pelanggan. Di sini ada contohnya. Yang pertama, rekomendasi buku dan musik yang sesuai dengan profil pribadi pelanggan dari Amazon.com. Yang kedua, eBay yang dapat melihat tren pengguna user dan sejarah pencarian yang dilakukannya, sehingga sistem dapat mengeluarkan link yang relevan dengan sejarah pencarian user. Yang selanjutnya, search engine seperti Google atau AltaVista menganalisa jenis pencarian yang dilakukan oleh user, sehingga user mencari topik yang serupa. Search engine dapat merespons secara lebih cepat. Yang kedua, customization. Customization adalah ketika pelanggan secara proaktif memilih satu elemen marketing mix atau lebih bagi mereka. Jadi perbedaannya dengan personalization adalah di sini pelanggan lebih berperan banyak untuk memilih. Jika Amazon merupakan contoh terbaik untuk praktik personalization, maka customization adalah Dell adalah yang memegang peran utama dalam industri komputer. Dell memungkinkan user untuk memesan komputer secara custom made atau sesuai pesanan combination, adalah menjadikan Dell sebagai salah satu pemain utama di industri PC. Manfaat utama yang diperoleh dari customization adalah kepuasan pelanggan yang lebih besar. Mengapa? Karena adanya customization, order dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga ketika pelanggan memperoleh hasil pesanan yang sesuai dengan keinginan dan ekspektasinya, maka mereka akan puas. Kekuatan yang mempengaruhi one-to-one marketing di sini ada 3. Yang pertama, masyarakat yang lebih beragam. Yang kedua, konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit. Yang ketiga, permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Yang selanjutnya, sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Maksudnya, proses komunikasi pemasaran masa tradisional di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama tidak lagi dipegang dengan benar di dalam lingkungan one-to-one marketing. Proses komunikasi one-to-one marketing yang direvisi. Yang pertama, pemasaran one-to-one mengirim membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. Yang kedua, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung seperti surat langsung, seorang petugas penjualan, pemasaran melalui telepon atau langsung melalui internet. Yang ketiga, pelanggan atau calon pelanggan menerjemahkan pesan secara personal. Yang keempat, pelanggan atau calon pelanggan merespon komunikasi tersebut dalam bentuk satu respon, pembelian atau komunikasi lainnya. Yang terakhir, pemasar one-to-one menangkap respon, mengembalikannya kepada database pemasaran di mana dapat membantu membentuk komunikasi pemasaran berikutnya. Keuntungan dari one-to-one marketing, yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi para pelanggan paling banyak dan paling sedikit menguntungkan. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Yang ketiga, kemampuan untuk upaya pemasaran sasaran hanya kepada orang yang kemungkinan tertarik. Yang keempat, kemampuan untuk menjauhkan pesan yang beragam bagi konsumen yang berbeda. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan mengenai para pelanggan dan contoh pelanggan.
aplikasi one-to-one marketing, di sini ada fitur softwarenya. Yang pertama, bisa digunakan perusahaan dengan sistem penjualan one level marketing. Yang kedua, bisa mengetahui data agen offline atau downline. Yang ketiga, mengetahui perolehan poin dan komisi tiap agen. Yang keempat, bisa mengetahui agen paling berprestasi. Yang kelima, bisa mengetahui bon atau tunggakan tiap agen. Yang keenam, bisa cek struk komisi agen langsung dari amplop. Yang ketujuh, bisa mengetahui omset penjualan perusahaan per periode. Yang kedelapan, bisa mengetahui penjualan per produk. Yang sembilan, bisa mengetahui daftar produk. Yang 10, app-based diakses menggunakan Internet Explorer atau Firefox. Yang 11, database. Di sini ada Aves, MySQL. Yang 12, multi OS, Windows atau Linux. Dasar teknologi database pemasaran. Pada dasarnya, one-to-one marketing tidak lebih hubungan digarap oleh seorang tenaga penjual dengan konsumen. Teknologi database dewasa ini memungkinkan para pemasar untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Pramuniga di tahun 1800-an, mengenal konsumen mereka secara pribadi berdasarkan basis one-to-one. Penggunaan perangkat lunak database, institut keuangan dapat menggunakan informasi pelanggan untuk menyediakan jasa secara pribadi bagi pengguna ATM. Memanggil data yang tersimpan dengan pelanggan, sebuah ATM dapat menentukan apakah seorang konsumen memiliki rekening pensiun individu di bank dan kemungkinan menyatakan pesan pribadi yang singkat tentang perjanjian gratis IRA yang jatuh tempo pada 2 minggu. 3 tingkat database one-to-one marketing. Yang pertama itu ada 1 ke 1, one-to-one. Yang kedua ada 1 ke banyak, one to many. Yang ketiga banyak ke banyak atau many to many. One-to-one marketing dan internet. Di Indonesia, kecenderungan one-to-one marketing ini terjadi dalam banyak hal. Usaha untuk kecil, penjualan produk fashion via internet menjadi contoh efektivitas strategi ini. Penjualan menyediakan sedikit barang namun beraneka ragam agar tipikal konsumen berbeda dapat memilih produk yang berbeda pula. Iming-iming eksploitasi, ketiadaan barang yang sama menjadi trigger penjualan online ini. Sedangkan dalam contoh usaha menengah, konsep one-to-one marketing terlihat pada minimarket. Toko-toko ini menjual beberapa barang khusus yang tidak dapat di toko lain. Pelanggan pun dapat membuat makanan atau minuman sesuai dengan seleranya. Seperti memilih daging, kemungkinan terserah pada akan dimasak seperti apa daging itu. Pada skala perusahaan besar, konsep ini diterapkan oleh perusahaan bahan konstruksi. Kerahasiaan pribadi menyangkut one-to-one marketing. Di sini, kelemahan lain dari one-to-one marketing adalah meningkatnya keprihatinan kerahasiaan pribadi oleh para informasi mengenai pelanggan yang dapat dilihat sebagai suatu spesifik dan pribadi. Meskipun beberapa pelanggan menikmati diperlukan sebagai individu melalui teknik para pemasar, mengetahui terlalu banyak tentang mereka dan mungkin menyalahgunakan informasi pribadi mereka, hal menyangkut kerahasiaan pribadi terhadap one-to-one marketing dan teknologi database. Kesimpulannya, one-to-one marketing adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. One-to-one marketing dibagi menjadi 2. Yang pertama ada personalization, yang kedua ada customization. Kekuatan yang mempengaruhi one-to-one marketing, yang pertama ada masyarakat yang lebih beragam, yang kedua konsumen menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit, yang ketiga permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.